Menyelami makna filosofis tokoh pewayangan Jawa, Punakawan. Dalam seni pewayangan ada banyak sekali kisah yang disajikan. Para penikmat seni pertunjukan wayang pasti tidak asing dengan kisah-kisah yang diambil dari karya sastra kuno, mulai dari Ramayana sampai Mahabharata. Bukan hanya itu, setiap pagelaran wayang pasti juga ada pesan yang hendak disampaikan oleh seorang dalang. Begitu juga dengan 4 tokoh pewayangan yang dikemas menjadi punakawan. Istilah punakawan berasal dari kata pana yang artinya paham, dan kawan yang artinya teman. Jika mencari tokoh punakawan di naskah Mahabharata dan Ramayana, jangan heran jika tokoh punakawan tidak ada di sana. Punakawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh seorang pujangga Jawa. Menurut Slamet Muljana, seorang sejarawan, tokoh punakawan pertama kali muncul dalam karya sastra Gatotkaca karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. 4 tokoh punakawan terdiri dari Semar dan ketiga anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Para punakawan ditampilkan sebagai kelompok penceria dengan humor-humor khasnya untuk mencairkan suasana. Selain itu, punakawan juga memiliki karakter masing-masing yang tentunya patut untuk diselami lebih dalam. Semar, salah satu tokoh yang selalu ada di punakawan ini, dikisahkan sebagai abdi tokoh utama cerita Sahadewa dari keluarga Pandawa. Bukan hanya sebagai abdi, namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat sang kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar, yakni kain Semar Parangkusumorojo merupakan perwujudan agar memayuhayuning bawono atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Di kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan. Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa, diceritakan Nala Gareng adalah anak Gandarwa, sebangsa jin, yang diangkat anak oleh Semar. Pancalparnor adalah nama lain Gareng yang artinya menolak godaan duniawi. Gareng memiliki kaki pincang, hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja. Namun karena ia sombong, ia menantang setiap ksatria yang ia temui dan dalam suatu pertarungan, mereka seimbang. Tidak ada yang menang maupun kalah, namun dari pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk, hal ini menandakan kehati-hatian, meskipun sudah makmur, tetapi harus tetap waspada. Matanya juling yang menandakan ia tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan. Tangannya melengkung, hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain. Peitruk. Peitruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda, baik melalui ucapan ataupun tingkah laku. Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh Semar. Nama lainnya yakni Kantong Bolong, yang artinya suka berdema. Sebagai punakawan, ia adalah sosok yang bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam suatu cerita, saat pembangunan Candi Sapta Arga, kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Kemudian jimat Kalimasada milik Pandawa pun hilang. Jimat itu dicuri oleh Mustakaweni. Mengetahui hal itu, Bambang Irawan anak Arjuna bersama Peitruk berusaha merebut jimat tersebut. Akhirnya jimat itu berhasil direbut oleh Bambang Irawan dan dititipkan kepada Peitruk. Namun sayangnya Peitruk menghilangkan jimat tersebut. Untungnya jimat itu dapat ditemukan kembali, kemudian ia meminta maaf pada Pandawa. Melalui kisah itu, Peitruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian ia juga mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan. Bagong atau Bawor. Bagong atau Bawor adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar. Diceritakan, Bagong atau Bawor adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika, sosok Bagong muncul dari bayangan. Sosok Bagong atau Bawor digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang namun jujur dan sakti. Ia kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sikap Bagong atau Bawor yang tergesa-gesa itu, justru mengajarkan untuk selalu memperhitungkan apa yang hendak dilakukan, agar tidak seperti Bagong atau Bawor. Tokoh pewayangan satu ini juga mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku.
Tidak semuanya baik, sehingga setiap orang harus bisa memahami watak orang lain, toleran, dan bermasyarakat dengan baik. Demikian paparan filosofi Ponakawan, sehingga dari tayangan ini kita paham. Ternyata Ponakawan adalah gambaran dari sifat dan perilaku manusia. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share dipersilahkan, supaya channel Jawa Saja ini berkembang. Terima kasih.